Pagi untuk kita semua. Apa kabar? Senang sekali bertemu dan berjumpa dengan kalian. Itu adalah kerinduan terbesar untuk kembali. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, apa reaksi, apa tanggapan kalian ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan pertama yang mempertanyakan apa gunanya kamu bekerja? Apa gunanya kamu bekerja? Padahal kita sudah pontang-panting mulai pagi sampai malam, bertahan di bawah panas terik matahari, bermandikan keringat, kita tahan panas, tahan sakit, meski penyakit lambung menggerogoti, kita terus berbanting tulang. Siang kita di darat, malam kita di laut. Tapi mengapa bacaan pertama mempertanyakan apa gunanya kamu bekerja? Dan lebih menyakitkan lagi kalau dia mengatakan bahwa segala sesuatu sia-sia. Apakah kamu akan marah? Apakah kamu akan mempersalahkan isi kitab suci? Ataukah masih ada sedikit ruang dan waktu buat Anda mempertanyakan ini maksudnya apa? Kalau segala sesuatu menurut kitab kebijaksanaan adalah sia-sia, dan dia mempertanyakan apa faedahnya, apa gunanya, apa pentingnya. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sebuah kisah nyata kalau Bapak Ibu, rekan-rekan, orang-orang muda memiliki Android. Salah satu informasi yang sangat penting yaitu tentang seorang pengusaha baja terkenal di Jakarta, namanya Pak Sanjaya, memiliki 2 orang anak, cuma 2 itu saja. Dua-duanya bersekolah di Inggris dan Amerika. Yang bungsu setelah sekian lama berada di Amerika, kemudian memutuskan masuk seminari dan menjadi imam. Sementara kakaknya yang sementara menyelesaikan studi S3 di Inggris juga sebagai dosen, suatu ketika dia menonton film The Passion of Christ, kisah sengsara Yesus, lalu kesempatan dia bersering dengan adiknya yang telah lebih dulu menjadi imam, dan kemudian dia juga memutuskan untuk masuk seminari, menjadi frater dan ditabiskan menjadi imam. Sementara orang tuanya adalah pengusaha baja terkenal untuk Indonesia, ekspor dan impor. Anak cuma 2 itu. Keluarga Bapak Sanjaya ini menyumbangkan untuk bangun, menghadiahkan 1 miliar hanya untuk bikin tabernakel di gereja Kelapa Gading. 2 anak, hanya 2 itu memutuskan menjadi imam. Apakah di antara kita yang berani berkomentar, "Woi, rugi besar"? Pak Sanjaya ini jugalah yang menjadi donatur untuk Keuskupan Maumere dalam pembangunan gedung dan operasional Politeknik Kristo Rey Maumere. Suami istri setelah kedua anak kandungnya itu menjadi imam,
Lalu apa arti dari harta kekayaan dan menjadi seorang pengusaha ekspor impor baja terkenal Indonesia? Apakah mereka menyesal? Tidak. Lalu jika ada yang bertanya kemana harta kekayaan mereka, dilimpahkan untuk karya pelayanan karitatif cinta kasih. Sayangnya tahun lalu ketika COVID menyebar untuk dunia, tidak terkecuali Indonesia, pasangan suami istri ini sementara mengunjungi anaknya di Inggris, sekembali dari sana pasangan suami istri ini terpapar COVID. Pak Sanjaya tidak bisa tertolong, meninggal, dan sisakan istrinya saja. Apakah masih ada ribut-ribut ini mempertanyakan di mana harta kekayaan mereka? Ketika memimpin misa di gereja Kelapa Gading, kedua kakak beradik ini bangga untuk memilih yang terbaik dan paling bijaksana menjadi imam. Dan dalam khotbah selingnya, dia katakan bahwa kalau di Amerika, di Eropa, gereja orang sudah tidak peduli lagi, tapi untuk Indonesia masih luar biasa. Dan dia katakan, andai kata di Kelapa Gading ini umat mau gereja harus dibayar, kami tidak menyombongkan diri. Keluarga Sanjaya bisa membayar untuk beberapa tahun bagi yang mau ke gereja. Mau 100 juta, mau 200 juta, mau 1 miliar, bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan butuhkan. Apa komentar kalian tentang orang-orang ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita di Keuskupan Maumere ada sepasang keluarga yang memiliki 3 orang anak. 3-tiganya laki. Anak pertama sudah jadi imam, yang kedua kembar. Sampai dengan saat ini keduanya memutuskan untuk menjadi imam mengikuti jejak sang kakak. Pihak seminari tinggi bingung, apakah ini keputusan yang berasal dari Roh Kudus? Lalu kedua-duanya mestinya harus sudah menerima tabisan diakon. Mereka dua disuruh keluar dari tapiret dan top tanpa jubah supaya memutuskan lagi. Sudah top tanpa jubah, mereka kembali membuat refleksi dan dua-duanya mau jadi imam. Keuskupan masih memberikan kesempatan kepada mereka. Coba pikir lagi. Waktu yang diberikan mereka datang dan katakan, kami berdua mau jadi imam. Apa yang akan Anda katakan? Dan jika tidak ada halangan, tahun ini kedua kakak beradik kembar itu akan ditabiskan bersamaan. Saya yakin ada orang tua yang mengatakan bahwa nanti mereka orang tua siapa urus. Pertanyaan yang masih berputar di sekitar diri sendiri. Orang punya anak tidak mempertanyakan nanti kami tua bagaimana. Kita yang bukan punya anak, lalu mereka orang tua siapa rawat. Karya Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita dengar dalam bacaan pertama tadi melukiskan kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa. Dia mempertanyakan tentang apa faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukan. Kerja pagi sampai malam, malam sampai pagi, banting tulang sampai kurus-kurus, berpenyakitan. Tapi kita kebijaksanaan mempertanyakan apa faedahnya. Dan pada akhirnya kita kebijaksanaan mengatakan
segala-galanya sia-sia. Lebih dari itu, dalam bacaan kedua masih seputar refleksi yang sama. Paulus mengingatkan kepada kita sekalian untuk memilih yang terbaik, yakni carilah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Sementara kita pontang-panting untuk yang di bawah. Kerja Senin sampai dengan Sabtu, pagi sampai dengan malam, merasa belum puas. Hari Minggu juga dicaplok untuk kerja. Tapi kita kebijaksanaan mempertanyakan apa faedahnya? Sebab segala sesuatu sia-sia. Lalu apakah kita menjadi seorang pesimis, hilang pengharapan, mempertanyakan untuk apa saya harus kerja? Atau kitab suci katakan bahwa sia-sia? Bukan itu yang dimaksud. Yesus dalam bacaan Injil masih memberikan pertanyaan untuk menukik lebih tajam, menghadirkan sebuah perumpamaan tentang seorang anak muda yang mencari jawaban yang pasti pada sang guru bijaksana, minta supaya harta warisan segera dibagi. Minta supaya harta warisan segera dibagi. Dalam bacaan Injil melukiskan lebih jauh tentang konkretisasi tentang kehidupan kita. Seorang yang bekerja, menghasilkan sebanyak-banyaknya, lalu dia menyiapkan lumbung untuk mengisi hasilnya, lalu dia pesan kepada jiwanya, makanlah dan istirahatlah. Di sini makanan penuh berlimpah. Ternyata harta kekayaan tidak mampu membantu dia pada saatnya tiba ketika Tuhan panggil. Yang punya motor bagus, pada saat kematian oli kotor pun orang dia kasih masuk di dalam peti. Yang punya pakaian bagus, pada saat kematian tidak ada pakaian bagus itu yang dikasih masuk, malah diambil oleh keluarga menjadi kenang-kenangan. Yang punya motor kesayangan, pada saat mati tidak juga dikasih kunci reseret juga tidak. Bapak Ibu saudara-saudari Allah yang terkasih, lalu untuk apa kita kebijaksanaan mempertanyakan apa faedahnya? Bukan bermaksud agar kita pesimis, tapi saya mengajak kita sekalian bukan untuk mengutamakan harta surgawi, melepaskan harta duniawi, bukan. Tapi bagaimana harta duniawi menjadi sarana menuju kepada harta surgawi. Bagaimana bisa membayangkan? Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengajak kita membayangkan tentang sebuah fungsi sebuah selang. Selang itu untuk mengalirkan air. Kita hidupkan dinamo, kita pastikan selangnya tidak bocor, supaya air dari sumber mata air masuk sampai di kamar mandi, tempat di mana kita duduk. Baik itu air juga penting, selang juga penting. Tapi bahwa selang dibutuhkan untuk mengalirkan air yang menjadi tujuan kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menggunakan seluruh apa yang Allah berikan, harta duniawi yang kita cari, kiranya menjadi sebuah selang untuk menghantar kita ibarat air yang kita cari untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita yang kita inginkan. Tuhan tidak meminta kita menganjurkan harta duniawi, fokus pada harta surgawi, bukan. Tuhan tidak meminta kita lupakan harta surgawi, nikmatilah dunia, prinsip kartu diri, bukan. Tapi seperti sebuah selang yang kita cari dari toko ke toko, bukan selang itu yang penting, paling penting, tapi bahwa selang itu di dalamnya ada rongga dan air akan mengalir dari selang itu menuju kepada pemenuhan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini memberikan kita kesempatan untuk mencari yang paling bijaksana. Boleh bekerja,
Tapi jangan sampai lupa waktu buat Tuhan dalam doa dan dalam karya selanjutnya. Harta surgawi, harta duniawi ibarat selang yang mengalirkan air. Kita tidak minum selang, tapi kita minum airnya. Air itulah yang membuat kita, menyembuhkan kita dari segala dahaga kita. Semoga kita bijaksana dalam ziarah perjalanan kita menuju ke surga, mencari hal dunia, mendapatkan hal duniawi, menjadi selang penyalur rahmat menuju